Terima kasih. Mantap pertanyaannya ini. Oke, gini. Atiullah wa atiur rasul. Ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan selain kepada Allah dan Rasulnya yang bersifat mutlak. Ketaatanmu kepada suamimu, ketaatanmu kepada orang tuamu, ketaatanmu kepada pemimpinmu, ketaatanmu kepada kiaimu, ketaatanmu kepada siapapun itu tidak bersifat mutlak. Ketika suamimu, ayahmu, ibumu, pemimpinmu, kiaimu memerintahkanmu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Allah dan Rasulnya, maka kamu wajib menolaknya, tapi kamu tetap berbuat baik kepada dia. Prinsipnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlakukan pasanganmu ketika kamu berpasangan itu dengan rahmah, dengan cinta. Rahmah dan mawaddah itu bedanya. Kalau mawaddah itu cinta plus. Cinta plus itu artinya cinta karena cantik, cinta karena kaya, cinta karena tampan, cinta karena badannya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau rahmah itu cinta minus. Cinta walaupun sudah minus. Matanya minus. Semuanya minus pokoknya. Makanya kenapa kamu taat kepada orang tuamu? Karena dia yang memiliki rahim. Ibu itu yang memiliki rahim. Ketaatanmu kepada dia karena cinta yang bersifat rahmat tadi. Mau agamanya orang tua bahkan beda dengan saya tetap akan berbuat baik kepada dia, tapi saya tidak taat kepada dia dalam urusan agama. Mau orang tua saya pemarah atau apa, saya tetap mencintai dia dan menghormati dia, tapi saya tidak akan taati perintah-perintahnya yang berbasis kepada emosi, kemarahan dan lain sebagainya. Begitu juga kepada suami, pemimpin dan lain sebagainya. Rahmat itu, transisi itu bisa kamu sukses ketika kamu tetap mempertahankan rahmat tadi. Cerita tentang rahmat. Ada seorang nenek tua duduk bersama anaknya dan suaminya, kakek tua. Kemudian si kakek ini minta dibikinin kopi ke neneknya. Anaknya bilang biar saya aja. Oh enggak, saya minta bikinan nenekmu karena paling top. Akhirnya neneknya diantar sama anaknya, bikinin. Mau ngambil gula enggak sengaja karena sudah rabun, ngambil garam. Diaduk. Dikasih ke kakeknya. Diminum oleh kakeknya. Kopi buatanmu nomor uno. Enggak, kopi buatanmu tidak pernah berubah dari dulu, selalu nikmat. Padahal pakai garam. Itulah rahmat gitu. Cinta yang menyebabkan garam nggak kerasa lagi. Itu untuk yang sudah punya rahmat. Tapi yang kalau masih mawaddah, dikasih garam, dia tetap akan mengatakan enak gitu. Tapi karena takut pada istrinya. Jadi itu mungkin bagi saya transmisinya itu melalui rahmat tadi. Dan tidak ada ketaatan ya. Suami kalau ngaco juga nggak ditaati. Orang tua juga ini juga. Seolah-olah yang murka itu, yang durhaka itu hanya anak kepada orang tua. Padahal kata Sayyidina Umar, bisa jadi kedurhakaan itu orang tua kepada anak ketika orang tua tidak menunaikan kewajibannya kepada si anak itu atau tidak memberikan hak anak itu kepada si anak tersebut. Itu juga durhaka. Cuman memang nggak ada ceritanya. Makanya saya agak aneh kepada cerita Malin Kundang itu. Kok nggak ada yang versi bapaknya atau ibunya yang Malin Kundang gitu. Dan yang kedua, anehnya cerita Malin Kundang itu, kenapa dikutuk jadi batu ya? Gak jadi emas. Kan kalau jadi emas dia bisa jadi Crazy Rich Banyuwangi gitu.
Atau minimal jadi pesaing Freeport gitu. Iya ya, aneh juga. Itu mungkin. Oke. Oke. Silakan pakai masker biru. Sebentar, Mbak. Oke. Dari siapa di mana, Mas? Perkenalkan, nama saya Diki dari Celuring. Celuring. Iya. Celuring yang punya orang Madura itu bukan? Tipis-tipis. Boleh salaman Ya? ya? Mau nggak? Mantap, santri kayaknya dia. Saya mau bertanya, Bib. Monggo. Kan saya nggak sengaja scroll TikTok atau Instagram gitu. Nggak, ceritanya scroll nggak sengaja itu gimana? Maksudnya nggak sengaja ke scroll. Nggak sengaja ke scroll itu gimana? Ya, kan maksudnya- Anda butuh tenaga untuk nyekrol tuh. Nggak gitu, Bib. Dan itu diperintahkan oleh otak Anda. Saya maksudnya sengaja gitu udah, Bib. Iya. Biar lebih cepat, biar gampang. Saya lagi nyekrol TikTok atau Instagram gitu. Kemudian saya menemukan di situ lantunan ayat Al-Qur'an. Kemudian kan saya ingin scroll. Kemudian saya baca captionnya itu, kalau kamu scroll besok rezeki kamu seret atau kamu besok meninggal. Seperti itu. Serius? Iya, Masih ada gitu-gitu ya? banyak, Bib. Pasti semua pernah kan? Itu berlebihan atau memang bermanfaat, Bib? Bib, seperti itu. Terima kasih. Oke. Mas Diki, oke. Ini kayak model SMS dulu. Sebarkan ke 10 orang, kalau enggak ibu kamu meninggal. Nggak taunya kita baca, emang ibu saya sudah meninggal. Iya kan, ada kan gitu kan ya. Saya curiga itu sebenarnya bukan dakwah, itu operator. Biar kamu beli pulsa terus gitu. Tapi gini, inilah kehebatan majelis pada malam hari ini. Walaupun sambil ketawa-ketawa, menurut saya tidak mengurangi kesakralan majelis ini. Bahkan saya meyakini, kok kayaknya majelis ini sangat positif gitu. Karena gini, kita kan nggak sengaja tadi tiba-tiba keprank maulidan kan. Padahal saya juga baru tahu di sini temanya, bahwa temanya maulid gitu. Mungkin ada yang hadir tadi pengen pengajian, nggak taunya maulidan. Padahal menurut saya maulid bidah, kurang ajar panitia. Tapi saya mau bilang gini, kemungkinan besar kan Anda berangkat ke sini tidak seperti berangkatnya orang ke masjid kan. Anda ya udah santai aja gitu, nggak niat nyari pahala gitu. Itu yang menyebabkan majelis ini itu istimewa bagi saya. Karena Anda nggak niat cari pahala ke sini. Padahal di sini tempatnya pahala gitu, kita ngaji. Akhirnya kemudian Gusti Allah nervous gitu. Hebat ya. Hebat ini. Iya, ikhlas, tulus gitu. Artinya kemudian ini yang menyebabkan kekuatan majelis ini. Kenapa saya jadi teringat itu? Karena tadi saya berjanji akan menyebutkan 3 hal cara memilih guru. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi saya lupa satu. Dan diingatkan oleh pertanyaan itu. Kata Nabi, sebarkanlah Islam dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Kepada Mu'adz bin Jabal. Maka bagi saya, dakwah-dakwah model begitu itu berhak kamu tolak atas nama Nabi Muhammad SAW. Karena menyebarkan Islam dengan ketakutan, bukan dengan kegembiraan. Padahal Islam itu kabar gembira yang harus disebarkan dengan kegembiraan. Makanya hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Jadi berikanlah hidayah kepada orang seolah-olah kamu memberikan hadiah kepada dia. Masa ngasih hadiah pakai ngancam-ngancam gitu? Kan enggak kan? Dan itu kan ngeprank gitu. Kalaupun Anda masuk surga ya jalur prank gitu. Tiba-tiba di surga.
Atau iya kan tiba-tiba Anda masuk surga karena takut aja. Wah, tiba-tiba padahal enggak, perasaan saya enggak pengen masuk surga gitu. Akhirnya Anda di surga agak introvert gitu. Karena ketemu dengan orang-orang yang bukan satu tongkrongan dengan Anda. Orang-orang yang Anda gak sukai grup WhatsApp-nya, yang Anda keluar dari grup WhatsApp itu karena terlalu bahas yang mulia-mulia. Karena jebakan-jebakan gitu. Ya bagi saya gak relevan lah. Islam itu disebarkan dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan jebakan, bukan dengan penipuan-penipuan seperti itu. Karena dalam Islam 3 hal: niat baik, tujuan baik, dan cara yang baik. Itu harus tegak lurus. Niatnya baik, tujuannya baik, caranya salah, maka itu dosa, itu gagal. Atau caranya baik tapi niat dan tujuannya buruk, itu juga gagal. Contohnya, ada cewek lewat pakai kerudung, Anda bilang, "Assalamualaikum ukhti." Niat dan tujuan Anda menggoda orang itu, Anda minimal dapat 2 dosa itu. Pertama, dosa Anda adalah karena gangguin cewek. Yang kedua, karena pakai agama gitu untuk gangguin cewek. Jadi double dosa Anda. Maka itu cukup mengantarkan Anda ke neraka yang sifatnya premium. Karena pakai agama untuk kepentingan maksiat.